Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana dari mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Filsafat Pendidikan. Yang pertanyaannya, bagaimana solusi terhadap kemajuan iptek, demokratisasi dan dekadensi moral bagi pendidikan Islam. Sebelumnya kita harus lebih tahu dulu apa yang dimaksud dengan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya sedunia atau sejagat, yang dimana semua proses menjadikan sifatnya itu mendunia atau menjagat. Seperti misalnya kita membuat video, membuat karya-karya kita, kemudian ceramah, kemudian kita disalurkan melalui internet, maka hal tersebut menjadi mendunia. Sebaliknya, kita bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, sumbernya itu berasal dari dunia. Kita bisa mencari informasi tersebut dapat diperoleh dari seluruh dunia. Begitu. Itu yang namanya globalisasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana solusi terhadap kemajuan iptek bagi pendidikan Islam. Kemajuan iptek ini sangat berpengaruh pada perubahan kebudayaan, perubahan peradaban, yang dimana sekarang ini serba modernisasi, sehingga perlu perubahan di dalam sistem pendidikan Islam, yang dimana kita tidak hanya meningkatkan spiritual kita kepada ilahi, akan tetapi kita juga dituntut untuk meningkatkan rasionalis kita, karena kita dihadapi oleh yang namanya teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Sehingga kita harus seimbang antara yang namanya kewajiban kita terhadap ukhrawi dan kewajiban kita di dunia ini. Jadi solusinya bagi sistem pendidikan Islam terhadap kemajuan iptek ini, kita harus merubah kurikulum kita, kurikulum pendidikan Islam, yang dimana semua pengetahuan itu yang berada di lembaga pendidikan Islam seperti fikih, terus tasawuf, ilmu kalam, dan sebagainya, itu tidak hanya dikembangkan di ruang yang sama, akan tetapi dikembangkan untuk pemecah masalah di dalam kehidupan globalisasi ini. Seperti misalnya memecahkan masalah bagaimana pencemaran lingkungan dapat terselesaikan, bagaimana global warming dapat terselesaikan, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang praktis di dalam kehidupan ini sehingga memudahkan aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari. Seharusnya begitu ilmu pengetahuan Islam itu dikembangkan menjadi pemecah masalah di era globalisasi ini, sehingga kita harus merubah kurikulum kita menjadi yang tadinya hanya meningkatkan spiritual kita menjadi rasional. Itu pendidikan Islam itu menjadi antara rasional dengan spiritual kita harus seimbang. Misalnya begini ya, misalnya kita mempelajari ilmu pengetahuan teknologi misalnya, akan tetapi aspek-aspek spiritual kita sebagai umat Islam tidak boleh ditinggalkan. Jadi
dibarengi dengan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah sambil kita mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi bagi pendidikan Islam terhadap demokratisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud kehidupan demokrasi di dalam pendidikan. Kehidupan demokrasi di dalam pendidikan adalah bahwa semua orang, semua warga negara berhak memiliki yang namanya pendidikan. Kemudian selain itu, semua orang atau semua warga negara memiliki kewajiban untuk membangun pendidikan. Artinya bahwa kita itu semuanya bisa berpartisipasi untuk membangun sebuah pendidikan. Jadi sistem pendidikan ini, jadi pendidikan di seluruh misalnya Indonesia itu sekolah-sekolah harus terbuka dengan masyarakat dan orang tua. Jikalau misalnya ada keluhan, ada saran, itu bisa ditampung oleh sekolah-sekolah. Mengapa? Karena itu bisa meningkatkan, bisa memajukan sekolah-sekolah, karena bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat dan orang tua. Selain itu, ada yang namanya komersial pendidikan. Seperti misalnya para pengusaha pendidikan. Nah, seharusnya ini tidak boleh, karena dengan adanya pengusaha pendidikan ini, bisnis dalam pendidikan ini, yang tadinya semua orang berhak untuk memiliki pendidikan, tapi karena adanya bisnis pendidikan yang menjadikan adanya biaya seperti buku sekolah, seragam, celana, alat-alat tulis, itu menjadikan beban bagi orang yang tidak mampu. Nah, sehingga seharusnya ini tidak boleh. Nah, solusinya dari yang awal sampai yang ini, solusinya sistem pendidikan ini harus sentralistik sehingga semuanya seragam. Sehingga kalau misalnya sentralistik kan ada pemasukan dari masyarakat. Nah, pemasukan itu bisa diberikan lagi kepada orang yang tidak mampu, sehingga semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi bagi pendidikan Islam terhadap dekadensi moral? Di era globalisasi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap moral dan akhlak para peserta didik, karena kita sudah dihadapkan dengan namanya kemajuan iptek, yang sehingga sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya gadget, kemudian internet, kemudian informasi-informasi dari luar, sehingga kita menyerap budaya-budaya dari luar. Norma-norma budaya kita, norma-norma budaya lokal terpengaruhi oleh norma-norma budaya asing atau kebarat-baratan, westernisasi. Nah, oleh karena itu semua orang bisa terbuka di seluruh dunia, itu bisa terbuka wawasannya karena adanya internet ini, sehingga dapat mengakses hal-hal yang baiknya, adapun hal-hal buruknya seperti seperti misalnya mohon maaf kita mengakses pornografi, mengakses film-film yang tidak bermoral, kemudian kita mengetahui gaya hidup bebas mereka dan kekerasan, itu ada semuanya di internet, itu ada semuanya di media, bahkan di media sosial pun bisa. Oleh karena itu solusinya kita harus meningkatkan
ditegaskan kembali pelajaran-pelajaran Al-Quran dan Sunnah tentang yang namanya akhlak dan budi pekerti ataupun moral. Kita harus lebih dipertegas, lebih diperdalam kepada para peserta didik supaya tidak hanya disampaikan akan tetapi diawasi dan diamalkan di kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai pendidik harus tegas terhadap peserta didik untuk selalu mengawasi dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, sehingga para peserta didik mendapatkan perhatian yang lebih besar begitu. Mungkin cukup sekian pendapat saya terhadap yang namanya solusi bagi pendidikan Islam di era globalisasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan. Cukup sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.